agresif ini dimiliki semua orang. Ya, gosipin orang dan membuat orang sakit hati itu bagian dari agresif sebenarnya. Jadi intinya ada tindakan untuk menyakiti orang lain. Namun jika sifatnya ekstrim dan memberikan efek kerusakan yang signifikan bagi diri dan orang lain, maka itu masuk dalam kekerasan. Misalnya contoh faktor pola asuh gitu ya. Dia biasa melihat orang tuanya saling memukul, saling berkata kasar, dan bagi anak itu dianggap biasa saja, sehingga oh nggak apa-apa kok ngomong begitu, mukul orang itu wajar. Nah, hal itu kemudian dia pergunakan sebagai caranya untuk berhadapan dengan orang lain, terutama ketika kondisinya terancam atau merasa nggak nyaman. Hal ini memang ada unsur gangguan mental di dalamnya. Jadi beberapa gangguan mental itu membawa unsur impulsif dan agresif melebihi kadar yang sewajarnya dan bersifat pengulangan, ada repeating. Nah, ini yang seringkali tidak disadari, ataupun kalau sadar, penderita itu tidak mendapatkan treatment yang tepat. Untuk perilaku kekerasan yang ekstrim tadi itu ya, apakah perlu adanya terapi seperti itu? Ada penanganan yang sifatnya medik dari psikiater misalnya, dan yang kedua penanganan dari psikis ya, atau psikoterapi. Jadi mengapa demikian? Karena tadi ada unsur fisik di dalamnya, unsur kimia di otak yang akan memengaruhi perilaku seseorang, ada unsur pola asuh, ada unsur kebiasaan, ada unsur mencontoh dari lingkungan. Jadi dia kan dua aspek yang harus memang diperlakukan sedemikian rupa supaya berkurang. Nah, intinya ini harus berjalan paralel dan berkesinambungan, jadi nggak bisa sekali datang beres gitu. Untuk kasus Vena Melinda ini kan sendiri katanya Ferry ini bukan pertama kalinya melakukan seperti ini kepada istri yang sekarang. Yes. Sebelumnya juga. Apakah tindakan yang dilakukan Ferry ini sudah termasuk kekerasan yang ekstrim dan perlu terapi seperti itu? Ya, kalau ekstrim mungkin perlu nanti kita ukur dulu, karena harus ada pengukuran indikasinya seperti apa. Namun tadi saya katakan bahwa kekerasan seperti ini tidak pernah muncul ujuk-ujuk gitu. Jadi dia selalu punya riwayat. Nah, kalau sudah punya riwayat, harus dilakukan sebuah pengukuran psikologis untuk menentukan faktor apa yang paling dominan memunculkan. Misalnya unsur bawaan dari keluarga juga bisa gitu ya, misalnya ayahnya atau ada leluhurnya yang punya perilaku sejenis yang kemudian diwariskan kepada yang bersangkutan. Diperkuat dengan pengasuhan, tadi dia melihat mungkin orang-orang terdekatnya bertindak kasar, atau kembali lagi unsur biologisnya itu juga bisa mempengaruhi. Jadi harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Terus bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mengenali pasangan ini tuh bertendensi melakukan KDRT atau tidak? Karena kekerasan itu sebuah riwayat, jadi biasanya sebelum menikah pun sudah ada kecenderungan seperti itu. Contoh berkata-kata kasar saja, ya, gebrak meja berkali-kali, banting barang, itu sudah indikasi. Nah, ini perlu warning, itu warning bagi kita, dan kita perlu waspada bahwa kalau ini terjadi ada kemungkinan hal ini akan lebih besar intensitasnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan sejak awal. Nah, kalau ini kita abaikan, berarti kita harus sudah siap dengan konsekuensinya. Yaitu ada kesepakatan dalam rumah tangga. Jadi saat menikah, kita buat tuh limitasinya, boundaries istilahnya ya, batasan-batasan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan kekerasan, maka apa konsekuensinya, dibuat sebuah kesepakatan. Nah, kalau ini dilanggar, harus ada tindakan yang tegas mengenai ini.